sampai sekarang. Dari gadis? Dari gadis. Sekarang udah gak gadis? Udah punya cucu 5. Oh iya, iya. Berarti lahiran tahun berapa? Lahiran 67 Pak Haji. 67. Iya, alhamdulillah. 67 berarti sekarang usianya mau 58 Pak Haji. 58 ya. Terus apa hajatnya hari ini? Hajatnya alhamdulillah Pak Haji, saya sudah qabul 2. Sudah menjalankan ilmu RDAY, sudah mandi, sudah sholat, sudah ngaji walaupun belum tembus 12 juz. Tapi kemarin minggu lalu hari Jumat saya dapat 10 juta, tapi amanahnya dari murid untuk anak yatim, ya saya kasih anak yatim. Hari ini dapat lagi 10 juta. Kemudahan dari ponakan saya, anaknya satu pesantren sama anak saya di Langitan. Katanya, Bibi, ini buat nyicil bayaran anak saya ya, titip gitu Pak Haji. Kaget saya, boleh, mau dicicil kapan? Bulan depan? Enggak, nanti mulain Desember gitu, sampai Desember sudah lunas. Persis angkanya 10 juta. Jadi boleh Bibi pakai dulu nih? Ya pakai aja gitu. Langsung saya transfer Pak Haji, saya girang banget. Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu, Ibu udah meraktekin ilmu RDAY apa aja kalau saya boleh tahu? Iya, saya sudah yang mandi jam 00 Pak Haji. Tapi belum, kadang bangun, kadang belum, jadi belum terus jam 00. Terus ngaji juga sudah baru sampai paling 9 sampai 10 juz Pak Haji, belum bisa 12. Ya salat taubat juga yang 18 yang bisa, yang 50-nya belum ketemu waktunya Pak Haji. Selalu habis sampai maghrib, ya hari ini enggak bisa gitu. Emang di rumah isinya siapa aja kalau boleh tahu? Di rumah kita berdua, terus ada anak yang sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Jadi berenam. Coba ibu siapa lagi isinya? Saya, suami, cucu 2, mantu 1, anak 2, 7 deh. 7. Iya. Nah kalau boleh tahu nih, dari 7 ini yang bantuin kegiatan rumah tangga kayak masak, bebenah, nyapu, ngepel, rapi-rapi, ada gak atau ibu sendiri yang ngerjain? Ya anak-anak, kebetulan ada anak 2 lagi, tapi saya taruh di kontrakan belakang, masih dekat juga, udah berumah tangga juga. Jadi dia yang suka kalau saya pergi, dia maju ke depan, terus dia rapiin, dia gitu. Berarti ibu pulang udah rapi, udah nggak usah mulai lagi dong. Enggak. Berarti bisa dong kalau ibu meraktekin ilmu RDAY. Saya pikir kalau ibu tinggalnya ada 7 orang, ibu pergi ngajar atau pergi kondangan atau pergi ke, nah pulang ibu mesti rapi-rapi lagi ini capek lah. Capeknya itu karena pakai motor, kan ngajar jauh ya Pak Haji, ke Cenere, kadang ke Pondok Indah. Jadi saya tuh pakai motor. Kadang sesi pertama jam 8 sampai jam 10. Nanti masuk lagi sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Habis sholat zuhur masuk lagi sampai asar Pak Haji. Jadi pulang saya nggak kebagian apa saya berhenti aja ya gitu. Jangan. Kalau ibu udah sebulan 10 miliar, baru ibu berhenti. Oh, amin. Kalau ibu belum sebulan 10 miliar, terus aktivitas. Terus ya Pak Haji. Terus aktivitas, terus aktivitas, terus amin, aktivitas, terus aktivitas. Terus amin. Karena apa? Karena dengan ibu aktivitas, ibu jadi otaknya jernih. Tapi kalau ibu nggak aktivitas di rumah, takutnya jenuh. Iya, suntuk. Jenuh sama jernih beda. Sama-sama tulisannya jenuh, beda sama jernih. Saya itu. Kedua, siapa nih? Yang namanya baca Quran, Bu, kalau di RDAY itu maksain. Yang baca Quran maksain. Saya mau ibu di 2025 buktiin dulu sama orang sekitar ibu bisa berangkat ONH-nya tuh udah pasti 2026. Jadi ibu 2026 umroh dulu.
Amin. Sekeluarga, bukan pribadi. Iya, amin. Ibu, suami, semuanya. Saya maunya pakai travelnya Maktur. Saya nggak mau Amin. pakai travel lain. Iya, Nggak mau saya pakai travel abal-abal. amin, amin. Memang mahal dikit. Orang saya punya duit 10 miliar kok. Iya, Ya gue bayar dong. Berapa Maktur? Kalau di tempat lain 29 juta, 30. Kalau di Maktur 50 juta. Bayar. Amin. Gue berangkat 10. Amin. Murah kok, cuma setengah miliar. Nah, Iya, Pak Haji. di 2026 bonusnya dari Allah. Ibu sama suami sama anak sama mantu berangkat haji ONH plus visanya Furoda, pakai Amin. travelnya juga Maktur juga. Amin, amin. Berapa bayarnya Pak Haji? Murah kok, cuma 1 M. 10 orang cuma 10 M. Masya Toh bulan depan juga gue dapat lagi 10 M. 10 Nah, M. ibu dengan maksain baca Qurannya wajib 12 juz. 12 juz ya. Itu aja. Bu, ini besok tanggal besok hari Minggu, anak yatim lomba 17 Agustusan. Tanggal 18 kan libur, anak yatim lomba juga 17 Agustusan. Tanggal hari Selasa, tanggal 19, anak yatim lomba juga 17 Agustusan. Cuman bedanya tanggal 17 di RDAY, tanggal 18 di RDAY, tanggal 19 kita lombanya di Sentul, di Futil Hotel Futil, Iya. sama di itu apa namanya, naik off road anak-anak. Nah itu nggak murah Bu. Saya tanya berapa anak naik mobil off road per anak? 400.000 Pak Haji. Jadi satu mobil isinya berenam, 1,6 mil, 1.600.000 jarak jauh. Nah saya tanya di Futil berapa makannya per orang? 100.000. Anak yatim 2 kali makan, pagi sama siang, berapa? 200.000. Berarti kalau saya bawa 500 anak yatim kan berarti berapa? 100 juta. Nah itu duitnya dari mana Bu? Saya baru ngumumin tadi di grup, tamu langsung ngebel, Pak Haji, gue ijab untuk hajat gue. Gue suami istri anak 3 ya, gue ikut 100 juta. Tuh, udah ketutup. Hajat gue 5 ya. Hajat gue 5. Jadi satu hajat, suami istri anak 3. Oke. Nah mau saya, ibu juga harus bisa dengan maksa baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya aja, umroh bersama anak yatim. Amin. Pakai travelnya Maktur. Amin. Begitu. Pak Haji, aku bisa berangkat. Pasti bisa. Berangkat haji bersama RDAY dengan Maktur, ONH visa Furoda. Bisa. Ibu tinggal maksain. Jadi kalau orang rumah ngomong apa? Mama apaan sih jam 00 udah bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran. Gak apa-apa dek, mama aja yang jalanin. Kamu nanti tinggal terima hadiahnya aja dari mama. Kok gitu mah? Iya, nanti kalau mama udah terbukti, kamu tinggal ngikut. Daripada mama paksain. Baca Quran wajib, tahajud wajib, bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. Mendingan mama yang ngerjain. Nah gitu. Ibu buktiin. Nah kedua, kalau ibu udah buktiin terkabul, kan ibu bisa ngajarin ke murid-muridnya bahwa ilmunya Allah luar biasa. Nanti kan murid-muridnya tanya, dasarnya apa sih Pak? Dasarnya apa sih Bu? Kok ibu maksain harus baca Quran? Nanti ibu baca di Al-Quran surat Fatir. Ibu bisa gak buka HP surat Fatir? Bisa Pak Haji. Coba, bawa gak HP ibu? Bawa. Coba, buka surat Fatir ayat 29. Artinya apa coba? Surat Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Ya, betul.
Surah Fatir. Wah, kecamatan, maaf Pak Ya. Haji. Surah Fatir. Ya, Fatir dekat Yasin ya. ya. Fatir. Surat Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Bantuin Je, cariin Je, bisa aja. Surah berapa ya, Ustaz? Surat Fatir. Surah ke? Surah ke-29. Oh, surahnya? At-Talaq, At-Tahrim, Shofat, Fatir, An-Najm. Surah berapa ya? Cariin Je, surat Fatir, surat keberapa Je? Hah? Surah ke? Ya. Surat Najm. Oh, nggak salah dekat Yasin dia. 35 Bu. 35 ya? 35. Surat 35 ayat 29. Oh ya, ayat 29. Coba. Bismillah. Coba surat Fatir, surat keberapa ya? Surat 35 ayat 29. 29. Bismillah. 35. Surah ayat 29. Hah? Surat 35 apa? 29 ya Pak Haji. Ayatnya ayat 29. Ya, baik. Coba lihat Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kenceng Bu suaranya Bu. Iya Pak Haji. Artinya aja Pak ayatnya. Pak. Artinya aja Bu. Iya. Bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah rugi. Lanjut. Terus? Ayat berikutnya Pak. Enggak, itu. Lanjutin. Surat Fatir 29, ulangi lagi dari awal. Oh. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tuh. Iya. Dia mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi Allah nggak akan rugi kita. Baca Quran itu. Dan ulangi lagi Bu sekali lagi. Ya. Ulangi lagi. Artinya Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan mengeluarkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Stop. Berarti kan baca Quran wajib. Iya, betul. Sholat tahajud wajib. Betul Pak Haji. Sedekah wajib. Betul. Berarti kita nggak salah Bu. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Iya, betul. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Iya. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Sholat Tobat nggak boleh bolong. Itu ada di surat Fatih. Ada surat di Surah surat Fatir. Fatir 29. Iya, ayat 29. Tapi kan banyak orang pada membuli. Iya. Bully, orang pada membuli. Mungkin saya juga lagi live bilang pasti langsung dibully. Ngomongnya gini. Emang sedekah wajib? Sedekah kan seikhlasnya. Oh goblok. Wajib ada di Fatir. Betul Pak Haji. Betul? Iya. Yang dianugerahkan. Anugerahkan berarti apa? Orang yang kelilit utang. Betul. Itu wajib sedekah. Ada kata-kata orang yang dianugerahkan wajib Sedekah. sedekah. Iya. Sholat ada di Fatir. Betul. Ada lagi baca Quran ada di Fatir. Coba ulang lagi dari awal Bu, surat Fatir. Bismillah.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Yang kami anugerahkan berarti kan kita dianugerahkan utang. Iya, betul sekali. Lanjut terus. Dalam keadaan diam-diam dan terang-terangan. Ya, berarti kan sedekah tuh dipaksa. Betul. Boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Terang-terangan. Lanjut. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tuh. Coba Bu, Fatir 29 ya? Iya, betul. Nah, sambungannya coba Bu, artinya. Sambungannya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah itu kan selalu gini, Pak Haji kenapa sih mesti maksain bangun di jam 00, senyum mandi pagi tahajud, di mana-mana kan orang tahajud sepertiga malam, di mana-mana kan baca Quran kan habis subuh. Nggak mau saya maunya yang di Al-Quran, di Al-Muzammil. Coba Ibu baca Al-Muzammil. Muzammil. Ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Al-Muzammil. Bantuin dia. Bukan. Surah keberapa ya Ustadz? Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil. Di mana itu Muzammil? Ya ayyuhal Muzammil. Bantuin dia. Surah keberapa Ustadz? Lupa. Syirah Talak. Muzammil. Kian ada Mudassir Muhammad. Belum surah keberapa Ustaz? Surat 73. Al-Muzammil surat 73. Al-Muzammil. Oh ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja ya Pak Haji. Ya. Wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Ya. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari separuhnya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Jadi gini Bu, di Al-Muzammil itu bangun 1/2 malam, jadi setengah malam. Boleh lebih, boleh kurang. Jadi Allah tuh masih ada toleran. Boleh bangunnya jam 00 kurang seperempat, boleh bangunnya jam 00 lewat seperempat. Tuh kuasanya Allah gitu. Nah, itu kita disuruh bangun jam itu untuk sholat dan baca Al-Quran. Di Al-Quran jadi hai orang-orang yang berselimut. Jadi Allah maksain kepada orang-orang yang lagi pada tidur. Ayo bangun. Bangunnya 1/2 malam. Boleh lebih, boleh kurang. Berarti ilmu RDAE dasarnya ada dong di Al-Quran. Nah itu di Al-Muzammil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan surat Fatir ayat 29. Nah mau saya Bu, karena ini di Al-Quran ada dasarnya, yuk kita kerjain yuk, biar Allah bahagia dan Allah senang. Pasti kita dikasih bonus umroh. Amin. Sekeluarga tahun 2025 akhir, plus kita dipanggil sama Allah tapi hajinya visa furoda 2026.
Kok Allah bisa manggil kita, manggil ibu dan keluarga? Karena bonus ibu maksain meraktekin ilmu Allah yang di Al-Quran. Kebanyakan bu, ilmunya Allah yang di Al-Quran dibaca. Saya nggak mau, dipraktekin. Tidak dibaca, dipraktekin. Ini kan nggak, kebanyakan orang baca aja. Nggak tahu yang tersirat di dalam Al-Qurannya apa, baca aja. Saya bilang jangan dong, dipraktekin dong. Salah satunya 2 surat itu, Al-Muzammil sama Fatir. Bonusnya pasti Allah kasih kita lebih mulia daripada tetangga kita, lebih mulia daripada saudara kandung kita, lebih mulia daripada ipar kita, lebih mulia daripada tetangga-tetangga kita. Kita lebih mulia. Kenapa? Karena kita memuliakan Al-Qur'annya di yang Allah sukain. Apa tuh? Tengah malam buta, jam 00. Kalau kita baca Quran abis maghrib, udah umum. Orang baca Quran abis sholat isya, udah umum. Orang baca Quran abis sholat subuh, udah umum. Orang baca Quran abis sholat duhur, umum. Ini kita ambil yang tidak umum. Ekstrim. Pasti Allah kabulin hajat saya ekstrim. Yaitu apa? Baca Quran jam 00. Makanya kan saya bilang ini, Pak Haji baru ngumumin tadi jam 12 bahwa anak yatim mau ikut lomba, acara lomba. Alhamdulillah udah ada yang sedekah 100 juta. Saya bilang kebanyakan mbak, kan 1 orang 1 juta hajatnya. 1 ijab, 1 hajat, 1 sedekah. Nanti namanya diijabin 1 juta. Enggak, saya anak 3, suami istri, jadi kita ber5. Saya sedekahnya 100 juta. Wow. Nah mau saya coba ibu lebih eksklusif lagi. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub kita. Kalau kita kan enggak, kebanyakan. Lihat orang sukses, sirik. Lihat orang berhasil, enggak suka. Orang sukses, kok begitu hatinya, kok kotor. Jangan dong, hatinya nggak boleh kotor. Kan nanti kan kita di kuburan, nanti kamu mau disiksa, hati kamu busuk. Enggak lah, gue maunya baca Quran, nanti hati gue pasti damai. Begitu. Ya kan? Iya betul Pak. Coba ibu lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Banyak orang yang kerjaannya busuk aja, hatinya busuk aja. Hatinya busuk aja. Itu gimana nanti kalau dia mati di kuburan? Akhirnya yang nemenin dia siapa? Bukan Quran. Al-Quran juga nggak mau lah nemenin dia. Akhirnya yang nemenin siapa? Belatung. Belatung. Agus Jamil Mendalik. Belatung. Teman dia di kubur tuh cocoknya belatung. Kok gitu Pak Haji? Lah isi hatinya kotor. Janganlah, hatinya mesti bersih. Betul Pak Haji. Nah, ibu paksain baca Quran. Amin Pak. Harus bisa. Lihat hasilnya. Iya Pak Haji, saya tuh waktu pertama ketemu di YouTube itu, saya juga sebenarnya haru dan nangis-nangis juga saya Pak Haji. Ya Allah, ternyata ada yang Engkau kirim gitu. Saya sebenarnya lagi menikmati. Ya Allah, pertaubatan, ada yang nyuruh mandi gitu kan, ada suruh sholat taubat. Ya Allah, saya sudah setua ini belum pernah sekalipun baca Quran di tengah malam. Sekalipun Ramadan Pak Haji, saya kalau Ramadan itu paling ya jam 2 gitu Pak Haji. Jam 2? Jam 3. Jangan. Baru ini Pak Haji, bener-bener saya tuh baru banget. Dan nggak taunya ada di surat Al-Muzammil. Iya, kan saya ada di YouTube tuh kan ada Pak Haji juga itu. Saya bilang Masya Allah, iya ya ada di surah Muzammil, ada di Fatir, Masya Allah. Saya tuh bahagia banget Pak Haji, kecuali kalau kita ngomongnya nih nggak ada dasarnya di Al-Quran, kita nggak meraktekin nggak apa-apa. Walaupun itu baik ya. Iya benar. Ini dasarnya ada di Al-Quran. Sayang dong kalau kita nggak praktekin. Iya benar Pak Haji. Biasa setan ganggu. Setan tuh orang yang nggak suka sama Allah. Caranya dengan dia jelek-jelekin di YouTube, jelek-jelekin di TikTok, itu setan. Tapi bentuknya manusia. Biasanya adanya perempuan. Setannya perempuan biasanya. Nah, udahlah kita dijelek-jelekin. Janganlah.
Ngapain kita ngikut bersekutu sama setan? Lebih baik kita bersekutu sama Allah. Biarinlah setan ganggu. Karena setan udah perjanjian kan. Saya akan goda anak cucu Adam. Biar dia nggak deket sama Allah. Betul, Pak. Kenapa kita dengerin si setan itu yang ngomong di YouTube jelek. Yang ngomong di TikTok, di Instagram jelek. Setannya bisa perempuan. Nggak usah lah. Kita bersekutu sama Allah. Ya, gitu aja. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, jadi ibu udah lihat? Udah lihat Pak Haji. Saya seneng banget. Begitu. Apa yang bikin ibu senang kalau boleh tahu? Ya itu, saya kayak tertantang gitu Pak Haji, suruh ngaji tengah malam, Masya Allah, tabarakallah. Bisa apa gitu. Masih ngomong bisa waktu kemarin, kalau sekarang ngomongnya nggak begitu lagi Pak Haji. Saya pasti bisa 12 juz, saya pasti bisa 12 juz gitu. Iya. Terus saya pasti bisa privat dengan Pak Haji 10 juta. Pasti. Wah, saya nggak mikir koknya. Kemarin itu, ya itu, Masya Allah. Allah caranya ngirim begitu. Berarti ibu udah bisa. 2 kali 10 juta Pak Haji, saya nyanyi 10 juta terus 10 juta pasti, 10 juta ada gitu. Iya. Ya Allah. Diulang-ulang ya? Iya, saya ulang-ulang Pak Haji. Diulang-ulang. Alhamdulillah. Ya itu jadi rasa bahagia itu Pak Haji. Karena pertaubatan kan umur udah 58 ya Pak Haji. Belum ada yang nonton, saya sedih banget Pak Haji kalau sampai ya Allah, orang meninggal bawa sedekahnya besar gitu. Ini mereka punya murid banyak lah, saya ini ya Allah. Kita saya malah bawa apa? tagihan utang setumpuk. Pak Haji tahu aja kita. Kan udah saya keker. Ya Allah, saya bilang masa saya meninggalkan hutang anak-anak saya nggak dikasih apa-apa, dikasih suruh bayarin hutang ya Pak Haji. Iya. Kan sedih banget saya ya Allah. Sampai mau jual rumah Pak Haji. Jangan. Saya ayah kita jual aja rumah yuk. Jangan. Gitu. Kita jangan bebanin anak-anak gitu. Sampai begitu Pak Haji. Jangan. Ya kalau sekarang enggak begitu kemarin kata Pak Haji. Jangan dijual. Jangan. Sampai ayah udah setuju Pak Haji. Iya. Gimana ya? Orang yang suka jual tanah, orang yang suka jual rumah, kalau orang Jawa bilang ngualatin, kualat. Nauzubillah, enggak. Haji. Orang yang suka jual tanah, orang yang suka jual rumah, karena rumah berdiri di atas tanah. Betul. Kalau orang Jawa tuh ada di Al-Quran tuh bahasanya ngualatin. Nauzubillah, untung belum terjadi ya Pak Haji. Nah, jangan. Ya. Pakai ilmunya Allah aja, Iya, benar, wasilahnya Pak ilmu Haji. RDAY. Iya. Paksain bangun jam 00, senyum, mandi Pak pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Bisa. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Iya. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Itu aja, simple kok. Iya Pak Haji. Dan kalau ibu kerjain, itu isinya ibadah aja. Ibadah aja. Benar, Pak. Tapi kalau ibu saya jual tanah ya, setan masuk. Iya, udah jual aja. Daripada kamu nanti nanggung utang, mendingan dijual. Kemarin begitu Pak Haji sebelum Jangan. RDAY saya. Setan mah tepok tangan. Iya, ya Allah. Dia mah ojok-ojokin, dia jual aja daripada emang kamu nggak kasihan sama anak. Mosok anak yang nanggung utang kamu. Iya, Udah bener jual aja, banget jual itu aja. kayak Oh, gitu goblok. bahasanya, iya. Kan ada ilmu Allah dong. Kenapa nggak kita pakai dulu tempuh cara terakhir adalah ilmu Allah. Apa tuh? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Kalau kita bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Bebalikannya begitu. Amin ya Allah. Contoh, anak bikin takjub sama mamahnya. Balasannya apa mamahnya ke anaknya? Mamahnya bikin takjub anak. Iya betul. Dek, kamu kok selalu mamah lihat sebelum berangkat di otak-atik motornya. Iya. Coba dek, kamu pakai motor baru mama pakai punya kamu. Alasannya kita begitu. Nggak taunya motornya anak kita jual, kita ganti baru. Sementara kamu pakai motor mama dulu. Amin ya Allah. Karena dia bikin tajuk mama. Apa? Betul. Dia bantu, dia Iya, Pak Haji. bebenah. Iya. Dia kalau pulang ngaji Masya Allah. ngoprak ini. Nah, kan berarti kan bikin tajuk kita. Iya. Kita bikin tajuk dia. Nah, gimana kalau kita bikin tajuk Allah? Pasti Allah bikin tajuk kita. Ya kan? Iya betul Pak Haji. Begitu. Ibu coba lihat.
semua yang mengabdi sama presiden yang ke-8 sekarang, Pak Prabowo yang ngabdi dari awal ya, Iya, Pak. dari Partai Gerindra dia bikin, kan semuanya jadi menteri, semuanya jadi anggota DPR, Benar ya Pak Haji. bikin Bikin apa, tajuk presiden bikin tajuk dia, dikasih jabatan, ada yang menteri ini, ada yang menteri ini, walaupun belum jenderal, Iya, masa belum jenderal, udah dikasih jabatan strategis. Nah yang jenderal kemana? Mana ya Pak Haji? Melongo aja lu. Betul. Karena apa? Karena dia bikin tajuk Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bikin tajuk. Nah gimana kita bikin tajuk Allah? Pasti Allah bikin tajuk kita. Gimana kita bikin tajuk Allah? Pasti Allah bikin tajuk kita. Lah tuh buktinya menteri-menteri sekarang. Ibu lihat daftar menteri-menterinya. Itu kan yang dekat semua sama dia. Dekat Yang nggak sama dekat, Prabowo. dia ngapain deket-deket lu. Nah Bapak, Ibu juga begitu. Amin. Bikin dekat sama Allah. Bikin Bisa? takwa Allah. Bisa Pak Ini Haji. nyata Bu. Iya. Nyata. Iya Pak Haji. Ya jadi Bu baca Quran paksain. Iya. Bangun jam 00 paksain. Iya, Pak Sholat Haji. tahajud paksain. Iya, Sholat Pak Haji. tobat paksain. Iya Pak Haji. Sedekah subuh paksain. Ya, belum Sedekah itu. Jumat barokah paksain. Bisa. Sholat badiah qobliyah paksain. Iya Bisa? Pak Haji. Ada Bisa lagi? Pak Haji. Iya. Ada lagi yang mau diobrolin? Alhamdulillah Pak Haji. Hmm. Jadi dari 2 minggu ini ada juga menurut saya itu keajaiban ya Pak Haji. Ya. Ini 3 murid saya di tempat yang berbeda, kok permasalahannya sama, ngobrolkan harta warisnya yang nggak terjual-jual. Terus? Terus dia bilang, ibu aja deh yang doain agar rumah kita terjual gitu. Ini warisan soalnya kata ibu kalau warisan itu harus segera dijual, harus segera dibagi, jangan sampai bermasalah gitu. Itu ada 3 orang Pak Haji. Satu yang rumah Bu Uud di Depok, dia bilang harganya 6 miliar. Satu lagi rumah Bu Dokter Tuti 5 miliar. Nah satu lagi rumah Miss Yudit itu 36 miliar. Saya sebenarnya megangnya belum ngerti Pak Haji, saya juga nggak ahli di bidang itu. Maksudnya gimana? Minta jualkan Pak Haji. Saya senyum-senyum aja. Bu, ngapain Ibu jualin? Karena dengan Ibu jualin, Ibu nawar-nawarin ke si A, si B, si C, kan Ibu jadi ngemis-ngemis. Betul, aku nggak tahu. Udah Ibu baca Quran aja, nanti Allah kasihkan 10 miliar. Lebih berharga mana Allah kasih 10 miliar daripada Ibu jualin? Ngurus-ngurusin gitu ya Pak Haji. Iya, saya nggak setuju Bu. Baik, Kan baik. banyak tamu Pak Haji. Itu Baik, dong, Pak tawarin dong. Rumah saya nanti kalau laku Pak Haji saya kasih 100 juta. Ngapain gua ngerjain nawar-nawarin Iya, ngemis-ngemis. Lebih baik saya paksain anak yatim. Pokoknya tahajud nggak boleh bolong. Iya. Pokoknya baca Quran nggak boleh bolong. Iya. Alhamdulillah tuh tadi baru jam 12 saya umumin bahwa anak yatim mau liburan ke Sentul. Udah ada yang ngasih Udah ada yang transfer 100 juta Masya Allah. tunai. Iya, Nah iya, mau Pak Haji. saya, Ibu juga harus bisa kalau gurunya bisa. Iya, amin. Soalnya kalau Ibu jadi makelar, nggak ngerti saya Pak Haji. Itu Iya. juga saya bilang, kenapa jadi ngomongnya sama sih, ini senada gitu. iya janganlah. Iya, Udah godaan kalau itu, Pak Haji, ya. kalau memang nanti wasilahnya ada muridnya Ibu, Bu, saya cariin tanah dong yang lokasi di sini-sini. Emang itu udah jalannya. Iya. Kita temuin, tapi intinya itu jangan diharapin Ibu dengan baca Quran aja. Iya betul Pak Haji. Manjur, Satu itu aja udah. Saya nggak mau, soalnya kalau Ibu nawarin rendah bener Bu, Iya benar. rendah, ngemis-ngemis, Iya, beli iya, Pak Haji. dong. Kan kamu duitnya banyak, beli dong. Kenapa jadi gua ngemis-ngemis? Iya, kurang kerjaan Pak Haji. Kurang kerjaan, mendingan gua baca Quran. Iya benar. Tanpa gua jadi ngemis-ngemis, duit udah ada. Iya betul Amin. Pak Haji. Ya udah. Ada lagi? Bismillah. Yang berikutnya Pak Haji, mau cerita juga ini. Kan saya Jumat udah 2 kali saya dengar apa dari Pak Haji yang itu motivasi itu apa namanya Pak Haji di sana itu? Oh pencerahan. Pencerahan. Hari Sabtu di atas. Iya, yang Jumat. Oh, Jumat. Saya Oh, malam Jumat. Udah 2 kali Jumat saya di sini Oh, malam ikut Jumat. sholat. Pagi-pagi saya baru pulang. Oh iya. Terus
kata Pak Haji kan ada ilmu colek-colek, terus orang-orang juga ditanya-tanya gimana sih colek-colek gitu. Ini Bu kalau anak ini nih, oh saya colek-colek juga Pak Haji. Cucu kan suka karena dekat rumah kontrakan sama rumah saya tuh dekat, jadi suka ngumpul gitu. Itu kan sebenarnya saya di hati saya ada Pak Haji, saya cuma nggak berani negur saya sama anak-anak saya. Maksudnya dia sholatnya suka disiang-siangin gitu Pak Haji, suka apa gitu ya. Cuman saya lagi batin, ya Allah ini bagaimana ya doaku gitu, kenapa ini doa belum kunjung kabul. Nah dengan begitu Pak Haji saya coba anak-anaknya dulu yang bisa dekat, kalau emaknya kan namanya udah dewasa, kita dekatinya cara apa ini? Anaknya yang wah kalau itu lompat-lompat di tempat tidur gitu, ya udah sekalian sini gitu. Tak colekin. Ibu-ibunya mana nanya, kata anak saya yang kedua Bella, Mah itu Abrisham bagus sekarang Maya gitu. Kalau saya mau berangkat sekolah nggak melintir lagi, ya bagus ya yuk gitu. Mama doain ya, abis ngaji Mama doain ya. Kan tahu anak-anak saya ngaji malam. Iya kali ya, makbulan ya gitu. Jadi semua itu yang cerewet-cerewet yang kecil-kecil, aduh baru 4 tahun, baru 3 tahun, 2 tahun, setahun. Saking lincahnya. Saking lincahnya. Tertib Pak Haji, tertib maksudnya nggak ada guling-guling nangis. Biasanya kalau minta apa-apa, minta HP kakek gitu, sampai nangis sampai kakeknya. Gimana mamanya nggak boleh gitu, kakek dimarahin. Sekarang nggak lagi Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah, bilang ayah cucu kita baik gitu. Ya alhamdulillah gitu, cucunya sekarang udah baik, nggak maksa nyari HP. Paling pertama itu sampai nangis Pak Haji. Kalau belum dikasih nangis, sekarang nggak lagi Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah. Maksudnya sebenarnya inti kita pertaubatan ya Pak Haji. Tapi dikasih bonus sama Pak Haji ilmu-ilmu. Ya maksudnya sebelum kita. Dan ya Allah ayah ini bilang lucu ya Pak Haji, kita disuruh mandi tapi sebelum mandinya sempurna dikasih iming-iming dulu biar mandinya bagus, biar ngajinya bagus. Iya. Senang saya Pak Haji, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu. Itu Pak Haji. Nah saran saya, karena ibu yang udah privat di saya, Pak Haji gimana Pak Haji? Ibu aja yang ibu paksa maka meraktekin ilmunya RDAY, ibu aja dulu. Siap, Pak Haji, ya. Nanti ibu buktiin ke suami dan anak mantu. Iya. Bahwa ini loh ilmu kearifan lokal, ini loh ilmunya Allah baca Quran, ini loh ilmunya Allah sedekah subuh nggak bolong, ini loh ilmunya Allah sedekah Jumat barokah nggak bolong, ini loh ilmunya Allah sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, ini loh ilmunya Allah sholat gitu. Iya Pak Haji. Yalah. Daripada ibu bilang, Papa kerjain dong, ini ilmunya bagus nih Papa. Anak kamu mesti gini, ntar Bu, iya, dia ngikut sendiri. Iya Pak Haji. Ini saya sengaja nggak ajak Pak Haji. Soalnya saya udah 3 kali mengecewakan suami Pak Haji. Yang pertama dulu bisnis MLM apa itu, habis uang suami, tapi dia nggak marah gitu. Ya udah jangan lagi ya gitu. Udah kamu tuh cocoknya mengaji aja gitu. Kata suami. Udah nanti lagi. Bisnis lagi Pak Haji, bisnis jadi agen prudensial, jeblos lagi. Mama kesana kemari, mama capek, katanya ngikut-ngikut. Nyari downline ya? Iya, udah mama mending ngaji aja gitu. Suami saya polisi Pak Haji. Masih aktif? Udah pensiun. Terakhir apa pangkatnya? Pangkatnya apa itu? Apalah, kurang paham saya Pak Haji, pangkatnya kecil lah pokoknya. Terus, nah. Yang ketiga nih Pak Haji yang saya hutangnya anugerahnya masih sampai sekarang. Jadi ya sekarang itu musim kripto itu Pak Haji, saya dirayu terus sama teman saya, ini loh ya nih gitu. Karena teman kata ya sudah, nanti kalau ayah pensiun tak ambilkan uang pensiun. Diambil 200 juta Pak Haji, uang ya pensiun. Allah lelep itu nggak kembali barang seperak juga. Uang pensiun 200 juta untuk kata beli ayah. kripto. Iya, akhirnya kata ayah tuh kan mah. Sampai saya nangis bersujud itu sama suami Pak Haji. Ayah saya mau dibuang nggak apa-apa, yang ayah mau cari lagi nggak apa-apa. Pokoknya saya minta ampun, minta maaf sekali ini nggak lagi gitu. Ya udah kan ayah udah bilang, mama tuh cocoknya cuman ngaji gitu. Ya udah ayah maafin mama ya. Gitu. Jadi uang pensiun diambil buat investasi. Iya.
Habis deh Pak Haji. Jadi sekarang tuh dia bayarin tiap bulan itu dipotong sama bank 2 Jadi juta. SK-nya disekolahin. 2.700.000 sampai 2032 Pak Haji. Aduh. Akhirnya ya udah ya, kamu jangan protes. Kalau makan apa adanya katanya. Kalau kamu mau beli apa-apa, ayah itu lawang pensiunnya. Nah itu. Tapi kan saya Jadi pensiunnya nggak full dong? nggak full Pak Haji. Dipotong sama bank? Dipotong sama bank. Cuman sisa 1 juta sekian lah Sisanya? tiap bulan. Aduh. Ya. Buat hidup tuh? Iya. Mana nyekolahkan anak masih ada Pak Haji. Di pesantren Langitan 2 orang kembar. Aduh. Akhirnya ya itu lagi saya. Ya Allah minta ampun, tolong aku ya Allah, tolong aku. Saya mau nebus dosa sama suamiku. Ya itulah caranya Pak Haji. Ya saya ngajar itu. Oh, iya. Ngajar itu saya bisa ngirimin anak gitu. Bisa terus. Kalau pulang juga kan ayah suka dia baik kan Pak Haji, suka jemurin pakaian saya gitu. Terus ayah ini ada rezeki nih, murid ngasih 500 nih buat ayah 100 gitu. Ya senang buat rokok nih gitu. Kalau dia bilangnya uang pelicin nih. Wah. Gitu. Enggak ayah, jujur saya Pak Haji alhamdulillah punya suami Ibu baik banget. umurnya berapa sekarang? Suami saya lahir 60 Pak Haji. Oh, berarti 65. 65 ya Pak Haji. Ya Allah saya itu dapat anugerah itu Pak Haji. Suami baik banget. Coba itu saya kalau ini mau pergi ke sini boleh Pak Haji? Boleh. Boleh. Ya tentang apa nih? Kok tentang ngaji, tentang taubat, nggak ada yang lain. Awas jangan bisnis. Iya. Gitu Pak Haji. Nggak boleh bisnis. Kalau ngaji boleh, kemana boleh, mama ngaji boleh. Asal ngaji ya judulnya ya. Gitu. Ya itu ya, yang ngaji mama jam 00 itu ngaji itu. Gitu. Ya udah bagus gitu. Kalau ngaji. Ayah cuman bisanya soalnya Yasin doang gitu. Kamu yang bisa ngaji bagus banyak. Itu Pak Haji. Nah, sholat tobat nanti ibu praktekin. Kalau suami nanya nggak apa-apa, nanti ibu terangin. Kok jalanin sholat tobatnya dari maghrib sampai isya kok 18 kali salam? Ibu Dia nanya. udah ngintip Pak Haji. Kan saya udah dikasih nih kertas gini. Apaan itu mah? Ini ya, ini punya mama semua nih gitu. Ada di mama semua. Jadi mama harus taubat gitu. Gitu. Boleh juga ya, banyak banget ah. Ayah juga nih, jangan-jangan ayah juga ada nih di sini gitu, gitu. Aduh nggak kuat aku mama sampai isya tak lihat mama itu sholatnya gitu. Memang pas isya selesai Pak Haji, mepet isya pas duduk dikit gitu langsung naik azan gitu. Apaan sih kita dibuka kan kebetan dibuka lagi, Nggak saya apa-apa. buka lagi gitu. Yang belum itu yang 5 terdepan Pak Haji. 5 terdepan saya itu jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, sama mikir Pak Haji. Suka mikir. Kalau komen tuh kadang-kadang. Yang satu nih bahaya nih Pak Haji. Jutek. Kadang tuh saya Allah. Iya saya suka jutek gitu. Kadang kalau juteknya keluar. Ya itu Pak Haji, suamilah yang korbannya itu. Pokoknya nanti ibu praktekin ilmu Allah wasilahnya RDAY. Amin. Bonusnya nanti suami kita kasih dengan bonus berangkat haji OEHNA visa Furoda 2026. Amin Pak Haji, amin ya Allah. Nah, ibu paksain sekarang masih jauh kan? Iya masih jauh Pak Agustus, Haji. September, Oktober, November, Desember. Iya. Sebelum haji visa Furoda, ibu buktiin dulu akhir tahun bisa umroh bersama sekeluarga. Amin. Anak, mantu, suami. Udah itu aja dulu buktiin. Iya Pak Haji. Waduh, luar biasa ya mah. Iya. Ini Pak, ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Nggak kaleng-kaleng. Iya benar Pak Haji. Ada lagi? Sudah mungkin itu aja Oke, Pak Haji. praktekin ya. Put, ambilin uang bibit nih di tas hitam. Sama centong. Kalau ngantuk gimana Pak Haji supaya hilang ya Allah? Ibu mesti berdiri, Oh. bangun, Uh-uh. jalan. Wah. Jangan rebahan. Kalau rebahan ibu nanti ketiduran. Ya rebahan nggak sopan lah Pak Haji. Jangan. Saya cuman seretnya itu Pak Haji. Saya Iya. lihat, wah 10 menit. Nah, Bikin kopi, atau kopi. bikin teh anget. kopi ya. Saya suka Atau ibu kopi. beli biskuit kaleng buat cemilan biar nggak ngantuk. Ya baik Pak Haji. Bu, saya nih bu Iya Pak Haji. dengerin
curhatan tamu, keluh kesah tamu, ada yang kelilit utang, tagihan macet. Emang nggak ngantuk? Ngantuk banget. Ini Mana negatif semua iya, ya yang datang. Ini Putri staf saya bikin saya cemilan. Saya dibawain apa nih? Rujak ya Put. Iya. Rujak sama sambal biar nggak ngantuk. Saya dibawain gorengan. Kok gitu sih Pak Haji? Kalau nggak gitu, Masya Allah. Kenapa? Ibu Iya. curhat. Iya benar Pak Haji. Kan saya dengerin. Iya. Setan biasa Bu, niup-niup. Ya Allah. Gimana biar nggak ngantuk? Ya udah Putri ide sendiri beli kacang. Ya Nanti saya tinggal nyemil biar nggak ngantuk. Atau Itu- goreng. Nah ibu juga begitu sambil ibu baca Quran kalau ngantuk Iya. bikin teh, Bikin teh ya Pak Haji. Beli. Yes. biskuit, butter cookies Iya. atau apa, Iya. cemilan. Pokoknya lawan. Nanti Lawan. kalau ibu udah masuk 12 jus, Iya. itu ngeglinding. Ya, amin Pak Haji. Bisa? Ya. Praktekin ya. Ini ya Pak Haji. Harus ya berangkat haji bisa Amin, roda ya. amin. Sip, Ya. terkabul. Amin, amin. Terima kasih Harus. banyak Pak Haji. Berangkat haji sekeluarga. Ya, amin Umrah Pak pun. Haji. Ya. Ya Allah makasih doanya ya Ya. Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah.